Halo guys, ketemu lagi sama aku Yeni Sonia Sidauruk di channel YouTube aku Boru Sidauruk. Ini pertama kalinya aku nampilin muka aku di YouTube aku di tahun 2021 ini. Kemarin-kemarin aku upload itu hanya perjalanan. Dan aku mau up ini juga sebenarnya butuh dorongan juga untuk nge-upload wajah sendiri karena ada something yang baru-baru ini aku alami yang bahkan membuat aku down banget. Dan aku mau up ini juga sekalian supaya teman-teman di luar sana belajar dari pengalaman aku, khususnya tentang orang yang kita sayangi. Ya mungkin orang tua, orang yang membesarkan kita, saudara kita, atau siapapun itu, sahabat kita, terserah siapapun lah itu. Jadi tanggal 22 Desember 2020 kemarin, seseorang yang sangat-sangat berharga lah di hidup aku khususnya, bukan cuman berharga tapi dia juga sangat-sangat berjasa di hidup aku. Dia yang membesarkan aku, menyekolahkan aku, yang membuat aku bisa mengenal huruf, mengerti gimana cara menjalani kehidupan, mengajari aku supaya kuat, bahkan yang membentuk aku menjadi seorang Heni yang tegas, seorang Heni yang kuat. Banyak di luar sana yang bilang kalau aku yang menjalani kehidupanmu mungkin aku udah bunuh diri, mungkin aku udah begini, aku udah begitu. Tapi karena wanita kuat ini, aku pun jadi wanita kuat. Sebenarnya sebelum dia pergi, kalau kata orang-orang di sekitar aku udah mengalami pertanda. Cuman akunya yang nggak sadar gitu. Dan sebelum ini aku juga pernah ngalamin. Waktu itu kalau nggak salah masih SD, masih kecil. Itu adalah opung atau kakek dari mama aku. Jadi aku dulu tinggal juga sama dia. Terus aku tuh orangnya nakal banget banget malah. Jadi hanya karena aku nggak dikasih main-main ke sungai, berenang-berenang gitu, ke sungai lah. Kalau aku biasanya bilang sungai itu sungai ya. Jadi main-main berenang kayak itu, kalau pulang sekolah bukan langsung pulang ke rumah tapi langsung berenang, nanti pulang ke rumah itu jam-jam 5 padahal pulang sekolah jam-jam 11 gitu. Nah aku ngambek, aku marah, aku pulang, padahal sebelum aku pulang dari rumah dia itu kalau nggak salah Sungai Bosar ke Indrapura namanya kalau teman-teman Sumatera tahu. Itu aku jalan kaki, motong jalan dari sungai, dari ladang-ladang sawit. Aku jalan kaki dari situ, saking keras kepalanya aku bakal. Padahal opung aku bilang gini, 2 hari lagi lah kamu di sini Hen, baru kamu pergi katanya. Cuman aku waktu itu nakal, ternyata 2 hari kemudian dia pergi. Dia juga ninggalin kami. Cuman pada saat itu aku masih kecil jadi nggak ngerti apa-apa, tapi itu kebawa sampai aku besar, masih keingat sampai detik ini. Dan terulang kembali sama orang yang sangat-sangat berjasa di hidup aku. Mungkin teman-teman yang udah subscribe aku udah lama tahu kalau aku dibesarkan bukan sama orang tua aku, dan aku bukan disekolahkan sama orang tua aku, tapi sama opung aku dan pak uwa aku. Wanita kuat ini membesarkan anak-anaknya 5 orang itu sendiri karena opung doli aku atau kakek aku udah lama meninggal. Sebelum kami ada, bahkan sebelum bapak aku nikah kalau nggak salah. Ya mungkin. Jadi aku dibesarkan sama dia, disekolahkan sama dia. Tapi mungkin ya karena aku nggak akan ngebela diri, enggak. Tapi pada saat itu aku hanya berpikiran dia ini adalah opung yang jahat. Aku ngerasa pilih kasih sayang dia sama yang sama aku dan cucu yang lain itu beda gitu. Tanpa aku sadari, padahal dia ngebentuk karakter aku supaya aku menjadi perempuan yang kuat karena aku memiliki banyak adik. Dan aku ingat banget begitu aku keluar dari rumah itu aku ngelawan dia parah banget. Cuman semakin kesini aku sadar ternyata itu salah. Dan 5 tahun, ya 5 tahun aku nggak pulang ke rumah itu, dan aku pulang hanya untuk mengantarkan
jasad dia ke Simanindo untuk dikuburkan gitu. Dan sebelum tanggal 22 itu, seminggu sebelum itu aku juga kayak ngerasa aneh gitu. Tapi aku cuma ngerasa karena rindu doang sama dia. Aku selalu ngidupin pagi-pagi, tiba-tiba aku udah sedih, tiba-tiba aku udah nangis. Aku ngidupin lagu-lagu tentang orang tua, aku ganti liriknya jadi opung. Tapi aku cuma ngerasa bahwasannya aku rindu, karena aku sadar semua yang aku pikirkan selama ini tuh salah gitu. Dan entah kenapa setiap kali kami video callan atau kami teleponan, aku pengen banget ngerekam omongannya dia. Terakhir dia bilang gini, pulanglah, 2 minggu aja rawat opung. Nanti setelah rawat opung kita jalan-jalan antar opung ke Simanindo katanya. Cuman pada saat itu aku berpikirnya, ya dia emang pengen jalan-jalan sama aku, udah gitu aja. Dia pengen ketemu aku gitu aja. Dan aku gak nyangka aku orang yang membuat dia khawatir, orang yang membuat dia mungkin semakin sakit gitu. Karena emang hanya baru-baru beberapa bulan sebelum dia pergi, aku telepon dia, kami bertukar kabar. Sebelumnya nggak pernah gitu, nggak pernah bertukar kabar, nggak pernah telepon. Bahkan aku mencoba mengusir rasa sayang aku sama dia, rasa rindu aku sama dia, bahwasannya aku tuh gak rindu gitu, bahwasannya aku tuh udah gak respect lagi gitu. Tapi ternyata itu nggak bener. Dan begitu kami sering teleponan, aku ngerasa kalau ternyata ada yang aneh di diri aku gitu, ada yang harus aku ungkapin sama dia, aku cerita sama dia layaknya seorang anak cerita sama mamanya. Karena emang aku belum pernah cerita sama orang tua aku seakrab aku cerita sama dia gitu. Pas di telepon, dia sempat senyum, dia sempat ketawa, dia minta aku cium dia. Dalam video call aku cium pipi dia cium aku. Dan aku ceritain, aku udah bisa masak, karena dulu aku paling gak suka masak gitu. Aku bisa ngarsik, aku bisa ini, nanti kita jalan-jalan ya Pun, awal tahun aku pulang, aku bilang. Sampai dia bilang waktu mau nyuruh aku 2 minggu untuk merawat dia, nanti Opung Pun yang izinin kamu sama bos, kata dia. Cuman aku bilang gak bisa Pung, nanti aja awal tahun ya, kita jalan-jalan kemana Pung mau, ayo, aku bilang. Dan beberapa hari kemudian, di tanggal 21-nya itu aku kayak ngerasa ada yang aneh di diri aku gitu, kayak bakalan ada yang hilang gitu. Tapi aku nggak tahu apa. Begitu aku pergi berangkat kerja, aku di KRL kayak orang, bener-bener kayak orang gila gitu, diem, nangis, pakai masker, pakai kacamata, nangis. Sampai sapam KRL itu selalu ada di samping aku gitu. Mungkin dia takut aku akan ngelakuin hal yang enggak kali ya. Dan aku telepon kakak aku, dia kakak rohani sekaligus kakak aku lah. Aku telepon dia, terus aku cerita, kak aku kayak gini kak, aku ngerasa gini kak, aku ngerasa gitu kak. Dan sepanjang itu aku ceritain semuanya, gimana rindunya aku sama Opung, gimana aku pengen ketemu detik itu juga, gimana rasa penyesalan aku yang gitu dalam sama dia, hanya karena ngebela sesuatu yang belum aku tahu kebenarannya gitu. Dan aku ceritain semua sama kakak, dan kakak ngasih saran sama aku, bilang udah deh, kamu jangan lagi nyimpan kepahitan, kamu jangan lagi begini, kamu jangan lagi begitu, katanya. Dan aku masih kayak ngerasa aku perlu minta maaf sama Opung kak, aku pengen ketemu sama Opung kak. Dan aku cerita semua sama kakak, aku ceritain semuanya, bahwa dari aku bangun tidur, dari aku pengen kerjain. Dan pada hari itu aku nggak kerja, aku nggak berangkat kerja. Yang jelas dari pagi itu aku dari Jakarta kota ke Cikarang kayak gitu, terus bolak-balik naik KRL, kayak bener-bener kayak orang yang nggak punya arah gitu. Kayak bener-bener aku bingung juga, kenapa aku bisa nangis, kenapa aku tiba-tiba inget kayak gini, inget kayak gitu. Dan emang sehari full itu aku ngerasa emang beda banget dari diri aku yang biasanya.
aku pengen nelfon dia malamnya, cuman udah deh nggak usah deh. Pas malam itu banget aku pengen banget nelfon dia, tapi karena aku posisinya juga lagi nggak ngerti akan perasaan aku sendiri, takutnya nanti aku kebawa perasaan, aku nangis sama dia, terus dia kebawa pikiran karena dia juga baru keluar dari rumah sakit. Tapi rupanya aku yang kurang peka dan kekeras kepalaan aku tadi malah menyia-nyiakan waktu aku yang terakhir kalinya untuk bisa bicara sama dia, walaupun melalui telepon aku sia-siain gitu. Padahal udah ada dalam hati aku pribadi, dalam hati aku sendiri untuk bilang telepon, tapi aku gak mau telepon. Jam 6 atau jam setengah 6 pagi, Pak aku telepon. Dan aku pikir yang aku dengar itu salah gitu. Pas dia bilang, halo Hedi, opumu udah pergi. Hah? Pergi kemana Pak Wo? Aku bilang, ya udah pergi opumu. Di situ aku langsung kayak, apa sih nih? Aku belum sempat ngomong gitu. Aku belum jadi minta maaf sama dia gitu. Dia nelfonin aku, dia pengen jumpa sama aku 2 minggu aja kata dia. 2 minggu aja. Kadang-kadang bukan penyesalan di kita kata dia. Bukan dia yang nyesal tapi aku yang nyesal gitu. Kesempatan terakhirku aku sia-siain. Padahal bisa aja aku pulang. Bisa banget. Apa harus mikirin kerjaan atau apa gitu, bisa banget aku pulang. Cuman nggak tahu pada saat itu aku pikirannya banyak banget gitu. Dan aku nangis sejadi-jadinya satu hari itu, sampai aku bilang sama kakak aku nelfon, kak nggak kuat aku kayak gini kak, aku bilang, apalagi alasan aku hidup, aku pengen nyusul opung kak. Dan itu emang keluar asal kayak gitu kan, tambah aku pikirin efek dari yang aku omongin itu. Padahal aku punya adik kecil di samping aku bakal nggak mikirin dia lagi. Cuma tujuan aku adalah, kok kayak gini sih, aku pengen ketemu sama dia gitu, aku pengen minta maaf sama dia, aku pengen bilang selama ini aku bilang tentang dia itu salah, bahkan yang aku berantem sama dia itu semua juga salah gitu, itu nggak bener. Aku sayang sama Opung, aku pengen jumpa sama Opung, pengen meluk, pengen dengar omelan Opung lagi, pengen dengar pas Opung nyuruh aku ke belakang ngomel-ngomel sama aku kalau aku pulang lama kerja kelompok. Dan teman-teman tahu, perjuangan aku untuk pulang itu juga butuh banget perjuangannya. Karena pada saat tanggal itu kan, tanggal 22, 23 nya aku berangkat, itu kan tanggal yang memang kalau untuk kita kerja kan minim-minim banget gitu ya kan, kayak ekonomi aja. Apalagi kondisi sekarang ini. Pas aku telepon Pak Wo, aku nggak peduli sebenci apa sekalian sama aku, tapi aku mau tunggu aku, jangan dikubur dulu. Aku bilang, aku pengen ngeliat Opung untuk terakhir kalinya. Dan puji Tuhan emang ditunggu. Dan untuk perjuangan itu pun aku gak nyangka bakalan dapet dan aku bisa pergi sama adik aku. Aku pikir gak bakal bisa gitu kan. Sampai semuanya aku usahain dan puji Tuhan kami jadi berangkat. Dan sampai di sana aku kayak balik ke pribadi aku yang dulu gitu, yang emang gak gampang banget nangis. Dan pas aku ngeliat dia tidur di tempat, di petinya, itu emang bener gak bisa keluarin air mata, gak bisa nangis sama sekali gitu. Kalau kata temen-temen aku, karena aku udah capek nangis di sini sebelum berangkat. Tapi kalau aku rasa bukan karena itu, karena ada sesuatu yang emang pengen aku ungkapin, cuman aku pengen berdua.
tapi mungkin karena rame, dan dulu emang aku kalau rame gak bisa nangis gitu, ya gengsi aja gitu kan. Dan pada saat sampai di situ aku cuma ngeliat, ini opung tidur ya, ini opung kenapa sih nggak bangun, nggak nyapa aku, nggak seneng apa kalau aku pulang kayak gitu. Dan mungkin di tanggal 22 Desember orang ngerayain hari ibu, dan itu juga tanggal yang paling menyakitkan bagi aku. Karena bagi aku dialah ibu aku. Benar aku gak lahir dari dia, tapi dia yang membesarkan aku, memberi aku makan, memenuhi kebutuhan aku, dan ternyata menyayangi aku jauh dari yang lain gitu. Sampai di akhir pun dia gak benci sama aku, malah dia pengen jumpa sama aku. Padahal aku sempat berpikir bahwa dia gak suka sama aku, karena aku cucu dari keluarga yang paling gak punya, dan karena mungkin mama aku yang begini atau yang begitu gitu. Tapi ternyata itu semua salah. Dia benar-benar sayang sama aku, benar-benar peduli sama aku, karena itulah bentuk kasih sayang yang sebenarnya. Dia benar-benar sayang, bahkan sekalipun aku berpikir dia gak sayang, suatu saat kebukti bahwa dia benar-benar sayang gitu kan. Dan aku ngerasain itu juga gitu kan. Dulu nggak ngerasain, bukan nggak ngerasain, tapi keegoisan aku, kekeras kepalaan aku yang menentang itu semua. Berpikiran bahwasan apa yang aku pikirkan itu udah benar tentang seseorang yang aku bela tadi. Dan dari sini aku cuma mau bilang ke teman-teman, jangan menyia-nyiakan waktu kamu, sedikit apapun itu, semenit, sedetik pun, untuk orang yang sayang sama kamu, yang sangat-sangat berjasa sama kamu. Apapun pertanda yang kamu alami, atau firasat apapun yang kamu alami, segera hubungi dia kalau bisa kamu hubungi. Segera cari dia kalau kamu tahu ada dia di mana. Jangan sia-siakan, karena suatu saat kamu akan nyesal. Aku udah 2 kali ngalamin hal yang sama untuk orang-orang yang sangat berjasa di hidup aku. Ya, harus belajar dengar kata hati sih, lebih tepatnya. Dan dari pengalaman hidup aku pribadi, aku belajar untuk nggak hanya mendengar, nggak hanya ngerasain gitu. Karena sebenarnya aku pribadi nggak akan gampang percaya kalau itu nggak ada bukti. Cuman ternyata itu juga nggak perfect, dan itu juga nggak mempan gitu. Buktinya aku selama 22 tahun lah ya, karena 23 lah apa 22 tahun ya, antar kisaran itu, aku percaya dengan apa yang aku pikirkan sendiri, padahal aku sama sekali nggak tahu kebenarannya seperti apa. Tapi yang aku tahu, dia baik, dia juga berperan dalam hidup aku. Aku nggak akan ada karena dia, kalau dia nggak ada. Tapi ternyata yang aku pikirin itu salah gitu. Bukan berarti aku menyalahkan dia, belum memaafkan dia, bukan. Aku udah pure memaafkan dia, dan itu pilihan hidup dia. Tapi sebelum aku sadar ini, ternyata aku menyalahkan orang yang benar-benar berjasa dalam hidup aku. Berpikiran negatif tentang dia, berpikir bahwa dia pilih kasih atau apalah itu, pikiran egoisku dulu. Dan sekarang yang aku rasakan adalah penyesalan karena gak sempat minta maaf dan ketemu sama dia. Waktu 5 tahun begitu panjang Tuhan kasih untuk aku untuk sadar, tapi nggak aku manfaatkan dengan baik. Dan selama 5 tahun itu pula, dia mengkhawatirkan aku karena dia nggak ngelihat aku. Aku pergi ngerantau ke kota yang begitu banyak orang, beragam-beragam sifat, sikap, budidaya, agama, bahkan adat yang kita nggak tahu seperti apa orang-orang yang ada di sini. Mungkin dia pasti khawatir.
gimana cucu aku di sana, dia gak pernah sejauh itu berantau, dia gak pernah jauh dari aku. Apa dia makan, apa dia udah dapat kerja, apa dia bisa berteman sama orang-orang lain. Karena aku emang tipe orang yang gak gampang berteman sama orang, walaupun aku kelihatan friendly banget sama orang gitu. Dan aku udah paham kekhawatiran dia selama ini ke aku seperti apa. Dan buat opung, alasan salah satunya alasan aku buat YouTube ini juga supaya aku bisa berpenghasilan, nyekolahkan adik-adik aku, dan membawa opung tinggal sama aku. Tapi rupanya opung udah pergi, udah sembuh, udah senang di atas sana sama Bapak di surga. Walaupun kita sekarang gak jadi jalan-jalan pun, sampai jumpa di Yerusalem baru. Nanti kita jalan-jalan di sana ya. Bahkan di telepon kita sering kita bahas untuk masa depan aku, laki-laki seperti apa yang sekarang lagi menjalin kasih sama aku. Aku pengen tahu kemarin kan, bahkan aku pengen jumpa. Sempat juga aku bilang, cepatlah nikah ya, biar aku bisa datang atau aku. Dan ternyata itu juga pasti pertanda kan, tapi aku juga nggak konek. Tapi aku gak akan berlarut kok, supaya aku gak sedih di sana, karena ada banyak banget orang-orang yang sayang sama aku, nasihatin aku untuk tidak berlarut. Kalaupun ada kalanya rindu itu datang, aku harus mengalihkan ke sesuatu yang lebih bermanfaat, mungkin berdoa. Karena kata mereka juga, kalau aku sedih-sedih, aku juga sedih kan. Lihat kami dari atas sana ya Pung, bahwa kami di sini cucu-cucumu, anak-anakmu, semua poparamu baik-baik aja. Kalaupun salah satu rencana aku gak terwujud, semoga nanti kita ketemu ya Pung. Dan datanglah sekali-sekali ke mimpi kami, cucu-cucumu ini. Sekian ya buat teman-teman, maaf baru kali ini nunjukin muka tapi malah mewek-mewek. Tapi aku janji setelah ini udah gak akan ada lagi video-video mewek-mewek, gak akan ada lagi video sedih-sedih, karena stop untuk sedih-sedih. Karena aku juga percaya beliau di atas sana udah bahagia. Oh iya, mau cerita sama kalian, mau ngasih tahu sama kalian bahwa dia adalah perempuan paling kuat yang pernah aku lihat, perempuan yang paling tangguh yang pernah aku lihat. Banyak hal yang aku pelajari dari dia. Yang mengajari aku untuk tidak buang sampah sembarangan itu dia. Yang mengajari aku bahwasannya air itu, kita tidak boleh pelit sama air itu dia. Yang mengajari aku, siapapun yang datang ke rumahmu untuk meminta makan, kasih dia makan, itu dari dia. Dia adalah perempuan hebat. You are the best, Grandma. Love you. Benar-benar sekian ya teman-teman. Dan itulah pesan. Semoga kalian bisa dapet pesan dari cerita aku tadi. Sekali lagi aku mau bilang, hargai orang-orang yang benar-benar berjasa di hidup kamu. Sekalipun kamu mungkin adalah anak yang diangkat, atau kamu yang dibesarkan keluarga kamu, atau kamu yang dibesarkan yang bukan orang tua kamu,
Hargai mereka, sayangi mereka, benar-benar seperti kamu menyayangi diri kamu sendiri. Ingat, penyesalan itu datangnya terakhir kalau di depan namanya pendaftaran. Jadi jangan jadi seperti aku yang menyesali itu sekarang, padahal ada waktu 5 tahun untuk aku memperbarui itu semua sebenarnya. Jadi buat teman-teman di luar sana, yuk mulai sekarang buang pikiran negatif, belajarlah untuk menjadi dewasa. Umur gak memandang kok. Dan kita memiliki kesempatan pertama, kedua, ketiga. Kita manusia ini memiliki kesempatan, karena Tuhan gak akan pernah menyanyiakan anak-anaknya. Dan ingat, doa-doa mereka, karena doa-doa mereka lah kita bisa sukses di rantau, kita bisa sukses dimanapun, yang lagi kuliah, yang kerja, bahkan ngejalani kehidupan rumah tangga pun itu bisa lancar karena doa-doa orang-orang yang benar-benar sayang sama kita. Dan kasih sayang itu ada banyak banget jenis-jenisnya. Mungkin dia marah-marah, ngebentak, dia nyuruh kamu ini, nyuruh kamu itu. Itu karena dia benar-benar sayang. Dia marah itu berarti dia masih sayang sama kita. Oke. Ingat, penyesalan datang terakhir. Kalau dia datangnya di luar, itu berarti namanya pendaftaran. Buat teman-teman di luar sana, jangan lupa jaga kesehatan, tetap pakai masker. Dan puji Tuhan, begitu aku pulang dari Bangko, bahkan udah perjalanan ke Simanindo kemarin juga, itu dari tanggal 23, dan aku pulang ke sini tanggal 2 Januari. Puji Tuhan aku sehat, berarti bebas dari yang namanya yang lagi marak sekarang. Itu juga gak terlepas dari, ya, selain kita yang jaga kesehatan, pola makan, kita itu juga karena masih kasih sayang dan kasih karunia Tuhan untuk kita ya. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, and sarangnya, God bless you.